Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Rumah Belajar Mat Plus. Kali ini saya akan membahas materi fisika kelas 10 SMA tentang hukum gravitasi Newton. Karena materinya cukup panjang, jadi nanti insya Allah akan terbagi menjadi beberapa video ya. Nah, di video yang pertama ini saya akan membahas tentang besar gaya tarik antara dua buah partikel. Oke, langsung aja kita simak materinya. Jadi bunyi hukum gravitasi Newton, setiap partikel di alam semesta ini selalu menarik partikel lain dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing partikel dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, pada dasarnya bunyi hukum gravitasi Newton itu adalah rumus dari hukum gravitasi Newton ya. Jadi besar gaya tarik antara dua buah partikel yang bermassa M1 dan M2 dengan jarak yang terpisah sejauh r itu adalah berbanding lurus dengan massa masing-masing partikel dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, pernyataan hukum Newton tentang gravitasi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, jadi F sama dengan G kali M besar M kecil per R kuadrat. M besar M kecil ini ibaratnya adalah M1 dan M2 ya. Kemudian R-nya ini adalah jarak antara kedua partikel, dengan G ini adalah konstanta gravitasi yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Nah, yang perlu saya ingatkan, jadi antara F sama massa kedua partikel ini namanya berbanding lurus ya. Jadi kalau ini di atas dan ini juga di atas, maka ini berbanding lurus. Tapi kalau ini di atas, R-nya ini di bawah, maka ini adalah berbanding terbalik. Nah, untuk memahami rumus ini saya akan menerangkannya lewat pembahasan 5 soal berikut ya. Jadi saya kasih contoh 5 soal. Oke, langsung aja kita simak soal yang pertama. Dua buah bola dengan massa masing-masing sebesar 900 kg dan 500 kg terpisah sejauh 0,5 meter. Jika besar tetapan gravitasi G 6,67 kali 10 pangkat min 11, tentukan besar gaya tarik kedua partikel. Oke, kita data dulu yang diketahui ya. Diketahui M1 sama dengan 900 kg, kemudian M2 sama dengan 500 kg dengan jarak terpisah sejauh 0,5 meter. Kemudian konstanta gravitasi adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Maka besar gaya tarik, oke, berarti yang ditanya adalah F. Oke, jawab. Kita tahu rumusnya F adalah sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat. Kita masukin nilai G-nya 6,67 kali 10 pangkat min 11, M1-nya 900, M2-nya 500, per jaraknya tadi 0,5 dikuadratkan. Nah, ini Anda tinggal ngitung aja pakai kalkulator ya. Jadi nanti kurang lebih hasilnya 1,2 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Jadi ini kalau didesimalkan berarti 0,00012 Newton. Jadi ini gayanya sangat kecil ya, hampir tidak bisa kita rasakan. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Gaya tarik menarik antara dua buah partikel mula-mula bernilai F. Jika massa dari salah satu partikel dijadikan 2 kali dan jarak dari kedua partikel juga dijadikan 2 kali, maka gaya tarik menarik antar kedua partikel menjadi, oke, kita tulis dulu diketahui. Jadi di sini diketahui massa dari salah satu partikel dijadikan 2 kalinya ya. Jadi yang berubah hanya salah satu massa
tidak kedua-duanya, berarti kita misalkan aja M1-nya ya. Jadi M1 aksen itu nilainya 2 kali dari M1 awal. Jadi M1 aksen itu massa setelah diubah ya. Kemudian jaraknya juga dijadikan 2 kalinya, maka diketahui R aksen sama dengan 2R. Nah, Anda ditanya adalah setelah diubah besar gaya tariknya berapa? Nah, berarti yang ditanya adalah F aksennya berapa gini ya. Oke, jawab. Nah, dalam menyelesaikan soal ini kita pakai teknik perbandingan ya. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Nah, kemudian kita perhatikan komponen-komponen yang berubah yang mana, yang tetap yang mana. Oke, G-nya ini selalu tetap ya, alias nggak berubah. Di sini M1-nya berubah, berarti tidak dicoret. M2-nya tadi dikatakan massa salah satunya berubah, sedangkan massa yang lain tetap, berarti M2-nya kita hilangkan. Sedangkan jaraknya juga berubah ya. Berarti F sebanding dengan M per R kuadrat. Nah, dari sini kita akan gunakan perbandingan ya. Karena yang ditanya F aksen, oke, kita awali dari F aksen per F. Nah, dalam menggunakan teknik perbandingan kita cukup memahami pengertian yang ini ya. Jadi kalau antara atas sama atas itu namanya berbanding lurus. Kalau atas sama bawah maka ini namanya berbanding terbalik. Jadi F berbanding lurus dengan massa, F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, artinya apa? Kalau ini aksen, yang bawah ini tanpa aksen, maka kalau berbanding lurus, yaitu M ini ditulis M aksen per M. Nah, artinya ininya sama ya, aksen per tanpa aksen, yang ini juga sama, aksen per tanpa aksen. Kemudian, ini tadi berbanding terbalik, ya sudah ini posisinya terbalik, aksennya sekarang pindah di bawah, berarti menjadi R per R aksen dikuadratkan. Ya sudah, kita tinggal masukin aja, berarti M1 aksennya adalah 2 kali M1. Yang ini tadi nilainya kan sama dengan M1 ya. R-nya adalah R awal tetap R, R akhirnya adalah setelah diubah menjadi 2R kita kuadratkan. Nah, ini habis, berarti ini tinggal 2, ini tinggal 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, berarti nilainya adalah setengah ya. Jadi F aksen per F sama dengan setengah, kita kalikan silang, berarti F aksennya adalah setengah dari semula. Berarti jawabannya adalah D. Oke, soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. 4 buah benda dengan massa A 8 kg, massa B 8 kg, massa C 2 kg, dan massa D 4 kg dengan jarak masing-masing 2 meter. Besar gaya gravitasi pada massa C adalah, kita tahu antara dua buah partikel itu kan timbul gaya tarik ya. Berarti antara A sama C ini timbul gaya tarik. Jadi mereka A ini gayanya ke arah kanan, kalau C berarti gayanya ke arah kiri. Nah, ini kita tulis FAC gini ya. Kemudian antara B sama C juga saling tarik menarik. Di B arahnya ke kanan, di C arahnya ke kiri. Nah, kita tulis lagi ini FBC. Ini A ya tadi ya. Kemudian antara C dan A juga timbul gaya tarik menarik. C-nya ke kiri, A-nya ke kanan. C-nya ke kanan, A-nya ke kiri ya. Berarti kita tulis di sini adalah FAC. Nah, langkah berikutnya kita akan cari masing-masing gaya ini, kemudian kita hitung resultannya ya. Oke, saya awali dari, ini sama ya, ABC, ini seharusnya D ya. Nah, ini D ini seharusnya. Oke, saya ganti dulu. Oke, saya cari dulu FAC ya, berarti G kali massanya A, massanya C per RAC kuadrat. G, MA-nya 8 ya, MC-nya 2 dibagi dengan RAC, jarak A ke C, berarti 2 tambah 2, 4 dikuadratkan 16, berarti ini habis, berarti FAC adalah G. Kemudian kita cari lagi FBC,
berarti G kali massa B kali massa C per RBC kuadrat, berarti G kali massanya B8, massanya C2 per jaraknya ini B ke C adalah 2 ya, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4 ya, berarti 8 dibagi 4, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali G berarti 4G. Kemudian kita cari lagi FAD, gaya tarik antara, ini sedikit saya ralat ya, jadi tadi ini antara C dan D, jadi gayanya ini adalah FCD. Oke, berarti ini FCD berarti G kali massanya C, massanya D per RCD kuadrat. Berarti ini G, massanya C tadi 2, massanya D 4 per jaraknya tadi adalah 2, jadi 2 dikuadratkan. Ini berarti habis ya, 2 kuadrat kan 4, berarti hasilnya adalah 2G. Jadi resultannya berarti F-nya adalah berarti yang kanan dikurangi yang kiri ya. Jadi FCD min FBC ditambah FAC. Jadi seperti ini ya. Jadi ini dikurangi sama yang ini. Oke, FCD-nya sudah ketemu 2G, dikurangi FBC-nya 4G, dan FAC-nya adalah G. Berarti 2 kurangi 5 berarti min 3G. Berarti jawabannya adalah C. Untuk tanda minus itu artinya gayanya ini totalnya mengarah ke arah kiri ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. 3 buah massa berada di titik-titik sudut segitiga seperti gambar. Massanya A 20 kg, massanya B 27 dan massanya C 64. Serta nilai tetapan gravitasi sebesar G. Berapakah gaya yang dirasakan oleh massa A? Ini sama dengan soal yang ketiga ya, cuma bedanya ini berbentuk segitiga seperti ini. Kalau nomor 3 itu lurus. Nah, bagaimana? Sama saja, jadi antara A dan C ini timbul gaya tarik menarik, jadi gaya di A arahnya ke atas ya. Jadi kita gambar di A saja, nggak perlu kita gambar di C. Kita kasih nama ini adalah FAC. Antara A dan B juga timbul gaya tarik menarik, yaitu FAB ya. Nah, gambarnya kita pusatkan di A karena yang ditanya adalah besar gaya di A. Oke, langkah berikutnya kita cari FAC dulu. Jadi FAC berarti G kali massa A, massa C per RAC kuadrat. Berarti G kali massanya A 20 kali massanya C 64 per jaraknya adalah 4 meter dikuadratkan. Oke, berarti 4 kuadrat kan 16 ya. Jadi 64 dibagi 16 itu 4, 4 kali 20 berarti 80G. Kemudian kita cari FAB-nya. Berarti G kali massanya A, massanya B per RAB kuadrat. Oke, ini G, massanya A tadi 20 ya, massanya B ini 27. Nah, jaraknya ini adalah 3 meter, berarti 3 dikuadratkan. 3 kuadrat ini 9 ya, jadi bisa dicoret. 27 bagi 9 berarti 3, 3 kali 20 berarti 60G. Nah, selanjutnya kita akan cari resultannya. Jadi untuk mencari resultan dua gaya yang saling tegak lurus itu kita gunakan rumus Pythagoras ya. Jadi gaya sama dengan akar dari FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat. Berarti FAB-nya 60G dikurung ya kalau mengkuadratkan, ditambah FAC-nya 80G dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah 3600G kuadrat ditambah 6400G kuadrat sama dengan akar dari 10.000
kuadrat. Nah, akar dari 10.000 adalah 100, akar G kuadrat ya G. Jadi hasilnya adalah 100 G Newton. Oke, lanjut soal yang kelima. Perhatikan gambar di bawah ini. A dan B adalah pusat dari dua buah bola kecil yang masanya masing-masing M dan 4M. Jika bola yang diletakkan di C tidak mengalami gaya gravitasi, maka nilai X per Y berapa? Oke, kita selesaikan ini ya tetap sama ya, pakai hukum gaya gravitasi, yaitu antara A dan C ini timbul gaya tarik-menarik. Jadi ini timbul gaya sebesar FAC. Nah, C dan B juga timbul gaya tarik-menarik yang arahnya ke kanan, yang ini kita kasih nama FBC. Nah, di sini dikatakan jika bola yang diletakkan di C tidak mengalami gaya gravitasi, maka nilai X per Y-nya berapa? Oke ya, di soal dikatakan agar di C tidak mengalami gaya gravitasi, maka nilai X per Y-nya adalah, nah di sini dikatakan bahwasanya agar bola di C tidak mengalami gaya gravitasi. Kalau tidak mengalami gaya gravitasi, maka nilai ini harus 0. Kita tahu ini kan gayanya bertolak belakang ya. Jadi gaya totalnya berarti FBC dikurangi FAC. Nah, kalau besarnya sama, maka misalkan besarnya masing-masing 100, berarti 100 kurangi 100 kan 0 ya. Artinya gaya gravitasinya 0. Berarti dalam menyelesaikan soal ini kita cukup selesaikan dengan FAC sama dengan FBC. Dan kita tulis FAC-nya adalah G kali masanya A masanya C per RAC kuadrat sama dengan G kali masanya B masanya C per RBC kuadrat. Nah, kita lihat ini kan habis ya, bisa dicoret. Masanya C juga habis, bisa dicoret. Sehingga tinggal masanya A per RAC kuadrat sama masanya B per RBC kuadrat. Oke, kita tinggal masukin masanya A. Jadi A dan B adalah pusat dari... Oke, kita lihat masanya A dan B masing-masing kan M sama 4M ya. Berarti masanya A ini adalah M dengan jarak A ke C yaitu X, berarti X dikuadratkan. Masanya B adalah 4M per jaraknya B ke C adalah Y, berarti Y dikuadratkan. Nah, kita lihat yang ditanyakan kan X per Y, X-nya di atas ya. Berarti ini kita geser, kita tukar-tukaran. Berarti M per 4M, jadi 4M-nya turun, X kuadratnya naik. Nah, sekarang X-nya sudah di atas ya. Nah, ini karena sama-sama dikuadratkan, bisa kita tarik keluar, jadi seperti ini. Kemudian M-nya habis, berarti tinggal 1/4. Dari sini didapat X per Y-nya, yaitu akar dari 1/4, jadi X per Y sama dengan setengah. Oke, demikian apa yang bisa saya terangkan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.